Kita boleh berkaca pada situasi akhir-akhir ini, apa yang menjadi tugas pokok ke dalam, evaluasi ke dalam. Yang paling mendesak adalah dua, Pak. Pertama, soal kekerasan. Mudah-mudahan ini jadi momentum, besok tidak ada kekerasan lagi. Tidak ada lagi polisi nembak masyarakat. Mudah-mudahan. Yang kedua, selalu ada hikmah. Dalam sebuah kejadian selalu ada hikmah. Baru-baru ini melalui pemilu-pemilu, kita sangat berat meyakinkan masyarakat bahwa bagaimana polisi harus independen. Tapi kan aspirasi terus-menerus datang. Dengan izin ketua, kewajiban kami adalah aspirasi yang kami dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara kepolisian, khususnya Pak Kapolresta. Pak, jika Bapak bukan orang luar biasa, nggak mungkin seorang kombes sembarangan bisa duduk di kota Semarang, Pak. Pasti Pak luar biasa, Pak. Oleh karena itu, dua ini tolong diperhatikan. Kenapa? Isu parcok sekarang menjadi dilematis. Tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja. Tapi yang paling merepotkan kami adalah dalam waktu 1-2 hari ini, Pak. Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, Pak. Mulai diusik. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata? Bisa Bapak gambarkan nggak di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata, sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah, maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi. Ini hati-hati karena kajian, walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa masih pentingnya senjata itu dipegang. Pak Kapolrestabes, jika mengacu pada literatur, Polri ini sipil, Pak. Polri ini sipil. Dan saya tidak boleh malu-malu harus mengutip pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan, saya baca saja, biar kami menyampaikan ini berdasarkan pesanan dan aspirasi yang ada. Apa bunyi pasal itu? Di situ disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Itu ciri dari polisi sipil. Apa yang membedakan polisi sipil dengan tentara misalnya? Polri adalah sipil, karena itu dia non-kombatan, non-tempur. Apa yang membedakannya dengan tentara? Tentara kombatan, tempur. Akhirnya kami capek menjelaskan kepada masyarakat bahwa polisi masih perlu pegang senjata. Ada literatur yang akhirnya tadi pagi saya temukan, sesungguhnya polisi itu tidak perlu pegang senjata, kecuali sedang menghadapi kasus-kasus berat tertentu. Apa itu? Terorisme, kejahatan besar. Hanya itu yang polisi boleh pegang senjata. Itu pun dengan izin. Lalu ada catatan yang mengikuti kapan senjata itu dikembalikan. Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik. Jangan digunakan untuk menghadapi rakyat. Sekarang khusus kepada Pak Kapolrestabes yang saya dengar reputasinya bagus. Ya, saya dengar. Karena itu saya berharga untuk menyampaikan saran. Pak, jangan pasang badan melindungi anggota dalam kasus ini, Pak. Cintai kepolisian dengan bertindak tegas. Kalau dia salah, lakukan kesalahan. Karena kalau di Sumatera Barat kan sudah ada proses persidangan dan dipecat.
Lalu di Semarang Bapak sudah melakukan apa? Dan akan melakukan apa terhadap hal ini? Satu tujuannya agar masyarakat tenang, masyarakat merasa aman. Polisi masih boleh pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai terobosan agar kejadian ini tidak terulang? Sebenarnya kami ingin menagih janji dan yang kami hormati Ketua Komisi 3, pimpinan sidang RDP, yang kami muliakan segenap anggota Komisi 3. Sebelum kami menjelaskan rangkaian peristiwa ini seperti apa, kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati,